Halo sahabat Solaris, kembali lagi di channel YouTube-nya Solaris Koi ini, Solaris Koi Media. Kali ini saya, Henry Solaris, akan coba bikin satu konten yang belum pernah ada yang bikin tentang masalah bagaimana sih kita belanja ikan di Jepang, breeder-breeder apa sih yang biasanya kita kunjungin, bagaimana sih ikan koi dari Jepang itu bisa sampai ke Indonesia, prosesnya, tahapannya apa saja, nanti juga akan kita jelaskan. So, ayo di support, di like, comment, di subscribe, dan di share ya video-videonya. Sahabat Solaris, hari ini tanggal 26 Maret 2023, kita baru aja landing di Narita. Nah, habis dari Narita nanti kita akan naik kereta ke Ueno. Nanti dari Ueno baru kita naik Shinkansen ke Nagaoka. Jadi itulah trip kita kalau datang. Dan dalam trip kali ini saya akan bikin konten spesial tentang bagaimana sih caranya ikan koi itu bisa datang dari Jepang. Sahabat Solaris, akhirnya kita sudah tiba di Nagaoka. Ini beberapa breeder kita kunjungin di daerah Nagaoka. Salah satunya adalah Issa Koi Farm, dan juga kita kemarin mampir ke Marudo Koi Farm. Normalnya sih kita mengunjungi itu 10-15 breeder di Nagaoka ya. Di Nagaoka itu banyak breeder terkenal seperti Denichi, Issa Koi Farm, Marusei, Maruhiro, dan juga ada Marudo. Itu breeder-breeder yang sudah terkenal, dan juga ada beberapa breeder baru tapi juga sudah bagus. Ada Wada spesial Asagi, ada Saito spesial Fujaku, dan juga ada Marushin. Banyak breeder lain yang kadang-kadang juga bahasa sebutan kita itu adalah secret breeder ya. Kadang-kadang ada breeder yang dia di pelosok, jarang dikunjungin orang, tapi ikannya bagus-bagus. Nah, disitulah seru dan uniknya hunting koi di Jepang. Jadi kita mau cek langsung bagaimana sih breeder itu packing dari Jepang. Ikannya nanti di prepare, di packing, dimasukin ke box, dan nanti kita pergi ke tempat collect truck. Collect truck itu truknya nunggu di sana, nanti beberapa breeder datang berbarengan, baru nanti ikannya dimasukin ke truk, berangkat ke bandara Narita Airport. Oke, lihat dulu. Untuk packing koi itu memang ada trik-trik khusus ya yang dilakukan oleh breeder Jepang. Jadi breeder Jepang itu biasanya memang mereka berdasarkan based on mereka hitung berdasarkan quantity dan juga waktu tempuh. Jadi misalnya kalau ke Indonesia estimasi itu sampai ke importer itu 20-24 jam. Makanya kadang-kadang kalau orang bertanya, oh kok kiriman di Eropa, mungkin ada yang nonton importer Eropa bikin konten, satu boxnya isinya cuma sekian. Nah, sedangkan di Indonesia bisa lebih memang karena perbedaan jarak tempuh. Itu yang pertama, dari jarak tempuh itulah makanya breeder akan menentukan satu box itu isinya berapa. Nah, dari situ baru akan ditentukan beratnya per box, barulah nanti ditambah trik-trik lain. Jadi setelah kita melakukan pembelian di breeder-breeder, setelah kita deal, pada saat kita melakukan pembelian ini kita akan langsung menentukan ini satu box apa berapa box, karena berkaitan dengan nanti pengiriman. Jadi kalau kita datang ke breeder cuma beli satu ekor, breeder tidak akan mau. Karena bagi mereka itu akan repot mereka untuk pengiriman. Satu ekor kecil itu satu ekor untuk ikan kecil maksud saya ya. Cuma kalau satu ekor untuk ikan besar itu diokekan oleh breeder.
Dan juga dalam proses packing itu breeder biasanya menambahkan beberapa alat tambahan ya, seperti bahan-bahan baku tambahan itu ada namanya all-fish. All-fish itu memang dia di Indonesia nggak ada ya, hampir nggak ada. Saya pernah cari di Indonesia itu nggak ada jual all-fish. All-fish itu dia penyerap amoniak, jadi untuk menambah daya tahan tubuh si ikan. Penyebab ikan dalam proses pengiriman itu bermasalah adalah karena ikan stres mengeluarkan amoniak. Dan itu akan menyebabkan ikan sakit atau mati. Sedangkan di Jepang ini mereka sudah punya teknologi dan itu bisa menambah kapasiti ataupun menambah daya tahan tempuh itu sampai 40%. Itu informasi yang saya dapat dari breeder-breeder di Jepang. Halo, kita sudah di truk bersama Saito. Saito ini salah satu breeder. Kita mau pergi ke tempat full truk. Nanti ikannya masuk truk dan diterbangkan ke Indonesia. Si hai situ. Tadi kita sudah packing pos Saito. Saito itu yang bagusnya the best Jago. Jago itu paling bagus dari Saito. Ya Niigata itu tidak banyak orang yang beli di Jago. Saito itu salah satu the best Jago breeder. Nah di belakang ini sudah ada box-boxnya. Kita sudah packing, nanti tetap ditonton terus. Setelah ini kita akan pergi ke tempat pengumpulan. Nanti di sana akan bertemu dengan beberapa pemain. Pengumpulan akan dilakukan di tempat tertentu yang sudah disepakatin oleh beberapa breeder. Biasanya di-arrange oleh shipper atau agent. Jadi ada perusahaan shipper di Jepang atau agent itu yang akan mereka meng-arrange di mana titik kumpulnya, jam berapa. Nah itu di-arrange oleh dia. Jadi kita harus bekerja sama ya dengan perusahaan shipper ataupun agent di Jepang. Kalau enggak ya kita nggak bisa kirim karena breeder itu tidak bisa kirim langsung mereka. Jadi beginilah kondisinya ya. Bisa dilihat di belakang saya itu di stok breeder ngantri untuk masukin ikannya nanti ke truk gede itu. Jadi dari tadi kan udah kita lihat proses breeder packing yang mereka bawa. Nah setelah itu nanti dikumpulin di sini di truk ini, dan truk ini nanti yang akan bawa ke Narita Airport, Bandar Narita. Jadi ini udah jatahnya shipping company, perusahaan pengiriman. Oke, itu dia tadi proses kita berangkat dari Indonesia, keliling ke breeder-breeder, nyari ikan, dan juga kita sudah lihat proses breeder packing, pengumpulan di pool, dan juga berangkat ke Narita truknya. Nah, itulah proses-prosesnya, dan proses nanti di Indonesianya akan kita bikin di video selanjutnya. Oke, semuanya sahabat Solaris jangan lupa di like, di subscribe YouTube channelnya Solaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.